Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang sedang menonton video pembelajaran ini. Jadi, saya Aya. Jadi, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mengenalkan gambaran umum tentang psikolinguistik. Jadi, sebelum saya lanjut ke materi, saya harap bagi siapapun yang menonton video pembelajaran ini, saya harap bisa bermanfaat dan berguna dan selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Jadi saya mohon izin untuk share screen PowerPoint saya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan gambaran umum atau secara singkat. Jadi psikolinguistik itu mengajarkan tentang apa saja ya? Yang pertama sebelum kita masuk ke materi psikolinguistik, ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Yang pertama itu, apakah sebenarnya bahasa itu? Kemudian yang kedua, apakah bahasa itu adalah bawaan atau hasil belajar? Kemudian yang ketiga, apakah ciri-ciri bahasa manusia itu? Yang keempat, unsur-unsur apa sajakah yang tercakup dalam bahasa itu? Jadi untuk yang kedua, sepertinya harus perlu banyak berdiskusi, saling menyampaikan pendapat dengan temannya atau saling mencari. Jadi menurut pengetahuan saya, bahwa kita sebagai manusia diciptakan sudah sangat lengkap dengan alat bicara. Jadi kita sudah punya kemampuan untuk berbahasa. Tapi kita memerlukan suatu proses sehingga kita bisa menggunakan bahasa itu. Ya, ingat kembali bahwa kemampuan bahasa yang kita miliki saat ini, kita peroleh itu dari pemulihan bahasa dan hasil belajar. Ya, untuk bahasa yang bisa kita gunakan sampai saat ini, sampai di umur segini, sampai kita bisa berkomunikasi. Tapi jika alat bicaranya itu kita memang sudah miliki dari sejak lahir. Ya. Kemudian ini adalah konsep bahasa dari Ferdinand de Saussure tahun 1964. Jadi Ferdinand de Saussure membagi konsep bahasa itu menjadi 3. Yang pertama ada langue, itu adalah bahasa, kemudian parole itu bertutur, yang ketiga language itu adalah ucapan. Jadi de Saussure menegaskan bahwa objek kajian linguistik itu adalah langue atau bahasa. Sedangkan parole bertutur itu adalah objek kajian dari psikologi atau psikolinguistik. Kemudian yang perlu di-refresh lagi, diingat-ingat kembali, apa saja sih hakikat bahasa? Jadi di sini saya hanya mencantumkan 8. Jadi kalau punya pendapat lain, nanti bisa ditambahkan lagi dari pendapat saya ini. Ini bukan pendapat saya memperoleh ini dari beberapa sumber buku. Yang pertama, hakikat bahasa itu adalah sistematik, jadi bahasa itu bersifat sistematis, tersistem, kemudian ada manasuka, kemudian manusiawi, komunikatif, bersifat arbitrer, bersifat produktif, dinamis, dan beragam. Kemudian kita mulai masuk ke psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu dibagi menjadi 2 kata, yaitu psikologi dan linguistik. Tentu sudah tahu teman-teman apa itu psikologi. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Nah, ini dia psikolinguistik. Psikolinguistik dibagi menjadi 2, yaitu psikologi dan linguistik. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji proses berpikir manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Sedangkan linguistik tadi sudah saya jelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, serta bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Itu menurut Simanjuntak. Kemudian menurut Etitian, membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Kemudian garis besarnya saya tarik, psikolinguistik merupakan bidang studi yang menghubungkan psikologi atau cara berpikir dengan linguistik, dengan ilmu bahasa. Jadi ini adalah tujuan utama psikolinguistik yang secara teoritis, itu adalah mencari teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi linguistik dan psikologi yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolahannya.
Kemudian yang kedua, mencari satu teori bahasa secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan bagaimana pemerolehan bahasa itu. Ini yang secara praktis, jadi dengan psikolinguistik, kita dapat mempelajari lebih dalam tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa, kemudian pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut. Kemudian di sana ada kedwibahasaan. Kemudian mungkin sudah pernah ada yang mendengar apa itu kedwibahasaan. Jadi kedwibahasaan itu adalah ketika seseorang itu bisa menguasai bahasa lebih dari satu. Itu namanya kedwibahasaan. Kemudian ada penyakit bertutur seperti afasia, kemudian ada gagap, dan sebagainya. Kemudian, poin penting apa sih yang perlu diingat dalam psikolinguistik? Nah, yang perlu diingat adalah menggali apa yang terjadi ketika individu itu berbahasa. Itu yang kita gali. Prosesnya, bagaimana kenapa dia bisa bertutur seperti itu, apakah ada latar belakangnya di pikirannya, dan bagaimana kenapa harus mengatakan seperti itu. Itu yang akan kita pelajari di psikolinguistik. Jadi ini ada kajian psikolinguistik itu dibagi 3, yaitu masalah pemerolehan bahasa, kemudian hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaan bahasa, kemudian proses produksi dan pemahaman tuturan. Yang ini menurut Darjo Wijojo tahun 2005, kajian psikolinguistik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produksi, kemudian ada komprehensif, kemudian ada landasan biologis dan neurologis yang memungkinkan manusia dapat berbahasa. Yang keempat adalah pemerolehan bahasa. Nah, di sini, maaf, jadi saya ingin kalian untuk berpikir, ketika kalian melihat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mawar merah. Pasti ada yang berpikir tentang cinta, ada yang berpikir tentang bentuk, pasti kebanyakan biasanya kalau remaja itu adalah bentuk cinta. Padahal bisa kita pikirkan bahwa mawar merah itu adalah sebuah bunga yang berwarna merah yang penuh dengan duri. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengucapkan atau mendeskripsikan tentang mawar merah ketika kita melihat atau ketika ada seseorang yang mengatakan kepada kita, menurut kamu mawar merah itu apa sih? Nah, ketika kita melihat ataupun mendengar seseorang mengucapkan mawar merah, otomatis pikiran kita itu sudah berpikir, kalau mawar merah kira-kira identik dengan apa ya? Nah, proses berpikirnya itu yang kita akan pelajari dan apa hasilnya dari proses berpikir yang kita keluarkan melalui ujaran. Itu yang akan kita pelajari di psikolinguistik. Kemudian ini ada pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Yang kemudian kedua ada pemerolehan bahasa kedua. Ini biasanya bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah ada pemerolehan atau pembelajaran bahasa asing di luar bahasa ibu dan bahasa nasional. Ya, jadi kalau pemerolehan bahasa pertama itu biasanya identik dengan bahasa ibu, kemudian pemerolehan bahasa kedua itu biasanya identik dengan bahasa nasional. Kalau yang ketiga itu adalah pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa tentang bahasa asing. Dan ini yang perlu kalian diskusikan lagi tentang pemerolehan bahasa, bagaimana bahasa pertama atau bahasa ibu diperoleh oleh anak. Yang kedua, bagaimana bahasa berkembang. Kemudian bagaimana bahasa kedua dipelajari. Dan yang keempat, bagaimana seseorang bisa menguasai 2 atau lebih bahasa. Itu yang akan kita kaji lagi dalam psikolinguistik. Kemudian ini yang terakhir, jadi cabang-cabang psikolinguistik itu adalah ada dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah psikolinguistik teoritis, kemudian perkembangan, sosial, pendidikan, neuropsikolinguistik, kemudian ada eksperimental, dan psikolinguistik terapan. Jadi mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Ini merupakan video pertama tentang psikolinguistik, jadi masih gambaran umum. Untuk penjelasan-penjelasan lebih detail, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran untuk kalian apa sih itu psikolinguistik. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selalu jaga kesehatan dan terima kasih.